Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 59, Gelombang 7, PMM 2024 akan membuat tutorial untuk materi kami yaitu yang pertama Canva. Cara membuat Canva sama cara menggunakan Canva. Nah, pertama-tama kita ke Google dulu. Ini tutorialnya melewat web menggunakan laptop atau PC bisa desktop lah. Kita masuk ke web Canva. Nah, di sini ini tampilan dashboardnya, ada berbagai fiturnya, ada project, template. Nah, mungkin sesuai yang materi kemarin, saya akan jelasin tentang template-templatenya. Tapi untuk ini cara loginnya dulu, yang pertama dari di sini. Ini sabar login dulu. Nah, pertama mungkin kalau kita punya email, kita bisa langsung login aja. Kayak begini contohnya. Kayak saya punya ini, bisa lanjutkan sebagai hijau. Nah, dia akan membuat masuk ke dashboard atau menu utamanya di sebuah web Canva. Nah, habis itu kalau kita membuat, kita langsung masuk ke buat desain. Nah, di sini ada banyak yang mau dibuat, ada dari dokumen, papan tulis, logo, maupun video. Berbagai macam. Nah, mungkin kita yang sesuai proposal kita itu mengajarkan tentang membuat poster pendidikan. Nah, kita masuk ke bagian poster. Maka dia akan pindah halaman dan langsung dimasuk di bagian poster. Nah, di sini saya akan jelasin tentang ada beberapa fitur, yaitu ada desain, elemen, teks, merek, unggahan, gambar, proyek, dan aplikasi. Mungkin di sini ada desain. Jadi desain itu berfungsi untuk kita mencari kayak, oh, yang lebih mudah lah, lebih otomatis. Kayak contoh kita bisa membuat yang ada di pilihan dari Canva tersebut. Kayak contoh kita langsung ada ini terakhir digunakan, maka kita langsung klik. Nah, maka dengan otomatis ada. Ini mudah saja. Jadi kayak kita tidak perlu membuat dari awal yang sudah ada. Mungkin kalau dimasuk ke bagian elemen, nah elemen tuh kayak mungkin ada contoh lambang, logo, ini. Nah ini mungkin coba saya akan tes ini. Mungkin cari anak SD. Anak SD. Nah ini mungkin contoh-contohnya cuma ya mungkin belum bisa digunakan ya karena ada lambang. Oh ini ada nih yang tidak lambang gold ke apa ini. Nah ini bisa digunakan, nah, langsung taruh sini bisa. Itu cara menggunakan dari elemen banyak, bisa SD atau bunga atau apa. Kalau yang teks ini untuk menambah tulisan kayak bisa menambah tulisan, mengubah tulisan, semua bisa. Kayak contoh nih, mungkin kombinasi font apa, don't forget. Ini kenapa nih, kok berbayar ya. Nah ini mungkin bisa diganti. Nah ini mungkin ini kan saya ambil salah satu yang desain disediain Canva yang untuk di bagian teks. Mungkin sekarang di bagian merek. Merek ini saya nggak terlalu perlu sih. Kalau di unggahan ini kayak contoh ini logo WMM ini saya download dari laptop. Jadi untuk masukkan di sini, untuk kayak kita sudah punya foto atau apa, untuk kalau bisa dimasukkan ke Canva, maka kita diunggah dulu di filenya. Kayak gini. Contoh aja. Ya kayak gini lah. Nah ini, dia akan terunggah dan langsung bisa dikasih masuk. Kalau di bagian gambar, nah ini mungkin kayak spidol, ya mau spidol warna apa bisa, mau ganti warna pun bisa, bebas aja sih.
sesuka hati nanti ketika yang mau buat, yang mau mendesain. Dari sini project ini adalah bekas project-project yang sudah sebelumnya dibuat. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Dan contoh setelah kita membuat yang kita mau, untuk membuat tersimpan di laptop, maka kita diklik ini di bagian bagikan. Nanti sini klik unduh. Klik unduh, ada berbagai jenis file, ada JPG, PNG, PDF standar. Nah, mungkin yang kita ikutin aja yang sesuai disarankan oleh Canva, yaitu PNG. Langsung klik unduh. Maka dia akan terunduh. Coba kita lihat di bagian download from. Ini sudah terjadi. Nah, ini tadi hasil yang tadi uji coba kita. Mungkin itu aja. Selain poster banyak, intinya bisa membuat video, foto atau apa itu di foto. Mungkin itu di bagian materi Canva. Oke, sekarang lanjut di bagian temanku yaitu Arianca materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang Gmail. Nah, pertama di sini cara mengirim email atau membuat pesan email. Nah, yang pertama kita masuk ke Google di web. Nah, ketik Google, masuk ke Google, lalu di sini kita mencari yang namanya Gmail. Nah, di sini ada Gmail. Nah, setelah masuk maka tampilannya akan seperti ini. Jika kita sudah login akun Gmail kita, seperti ini. Kalau misalnya belum, maka kita bisa tambahkan akun lainnya. Lanjut, cara untuk membuat email atau mengirim email, yang pertama itu kita ke bagian tulis ini, lalu di sini ke tujuan kita, misalnya ke teman akun Gmail saya yang satunya. Jadi di sini kita masukkan akun email orang yang ingin kita kirim email. Nah, seperti ini kita klik. Nah, maka di sini kita bisa tulis subjeknya test mungkin. Lalu di sini kita bisa kirim pesan atau seperti hai, ini saya. Nah, itu kita bisa di sini masih banyak. Bisa kita kirim lampirkan file, mungkin seperti laporan akhir kayak gini, kita bisa tambahkan. Bisa mencari file yang kecil saja. Nah, seperti itu, atau bisa mengirim sisipkan file Google Drive atau link ataupun misalnya foto, itu semua bisa. Setelah sudah, maka kita bisa klik kirim, maka nanti dia akan muncul di terkirim. Nah, di sini berarti tandanya sudah terkirim dari akun saya, yaitu 116Hariansyah ini, kepada akun email yang kita tujukan tadi. Nah, mungkin itu aja. Dan juga di sini banyak pesan-pesan yang masuk. Nah, lanjut, mungkin saya akan jelaskan yang kedua, yaitu terkait Google Drive. Nah, sama seperti cara kita membuka email, kita masuk ke browser, terus kita cari Google, klik Google. Nah, sini kita cari yang namanya Drive.
Setelah dapat drive, kita klik, nah maka akan muncul seperti ini. Di sini drive ini seperti tempat penyimpanan untuk penyimpanan online. Jadi seperti tugas-tugas, ada PowerPoint ataupun ada foto, itu kita bisa menyimpannya di sini. Caranya itu klik baru. Yang pertama kita klik baru, terus kita pilih mau upload apa, mau buat folder ataukah mau upload file atau mau upload folder. Di sini juga kita bisa buat Google Dokumen, Google Slide, Google Formulir. Sini mungkin saya contohkan untuk upload file saja satu, kalau tidak lama. Coba contohnya seperti ini, absensi, kita open, dia akan mulai upload. Nah, kalau misalnya sudah selesai, maka nah seperti ini, dia sudah selesai, maka kita bisa cari absensi. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kita bisa lihat filenya. Lanjut, mungkin saya akan jelaskan di bagian Google Meet. Nah, sama juga kita bagian Google, terus cari di bagian sini, cari Google Meet. Setelah kita buka, maka akan muncul seperti ini. Jika kita ingin sudah ada rapat, kita bisa masukin kode atau link yang dibagikan sama orang yang membuat rapat atau membuat ini. Kalau tidak, kita bisa klik di rapat baru. Nah, sini kita langsung mulai rapat instan. Dia masih memuat. Nah, setelah masuk, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa bagikan link rapat atau link Google Meet yang kita buat ini ke teman atau ke siapa saja yang ingin kita ajak atau gabung ke Google Meet kita. Ataupun kita bisa tambahkan orang. Lanjut, di sini ada berbagai fitur, misalnya seperti ini kita bisa lihat orang yang ada di sini, berapa orang yang masuk, terus ada fitur-fitur lainnya di sini seperti ini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segalanya. Terima kasih.